tengah-tengah kita. Saya percaya kehadiran Tuhan membawa kasih yang melimpah dalam hidup kita. Hari ini saudara akan pulang dengan tersenyum karena masa depanmu sungguh ada. Sebab Tuhan yang kita sembah berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Dia hidup. Dan karena Dia hidup, Dia sudah prepare masa depan kita. Dia sudah mendahului kita untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dia tersenyum atas hidupmu. Dan Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kami terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Dan saya beri nama ini tepuk tangan pertolongan Tuhan. Ini tepuk tangan jawaban-jawaban doa. Ini tepuk tangan tuntunan Tuhan. Ini tepuk tangan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan ini tepuk tangan hari esok yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati. Puji Tuhan, shalom. Ini adalah hari Minggu terakhir di bulan yang kelima. Dan saya ingatkan tanggal 29 nanti hari Kamis kita ada ibadah di tempat ini. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, siapkan waktu nanti pada tanggal 29 kita Kudus kita menyatakan perbuatan Tuhan bagi kita. Bukan perbuatan kita bagi Tuhan, saudara-saudara ya. Dan orang-orang yang menyadari perbuatan Tuhan dalam hidupnya jauh lebih bertahan dalam hidupnya, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, tidak mudah menyangkal Tuhan. Tetapi akan sampai akhir hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat ada beberapa hal yang sebetulnya bukan milik kita yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama kekhawatiran. Saya dan saudara bukan pemilik kekhawatiran. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan mempedulikan atau memelihara engkau. Berarti kita bukan pemilik kekhawatiran. Kasih tahu di kiri kanan, kau bukan pemilik kekhawatiran. Jadi yang bukan kita punya jangan dipegang, serahkan. Semua bilang serahkan. Besok jatuh tempo, jangan khawatir. Serahkan. Detik-detik terakhir sebelum eksekusi, Haman akan digantung, tiang gantungannya sudah disiapkan, Tuhan roba, peng, jadi promosi. Bapak tidak mungkin, karena orang yang saya harap pensiun. Jangan harap orang kecewa, harap Tuhan diberkati saudara-saudara ya. Karena hati raja-raja ada di tangan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kita punya kesaksian, hamba Tuhan ini pernah dilantik sampai yang melantik pun tidak tahu, kok siapa ini? Siapa yang tunjuk kok? Kok bisa kok ada di dalam barisan yang dilantik? Ada orang sudah siap dilantik, malah tidak dilantik. Ada orang tidak siap, malah dilantik saudara-saudara ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat tidak ada yang bisa merendahkannya. Hadi naik lagi hari ya. Dong semua sulari. Koce ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang angkat, tidak ada yang bisa menurunkannya. Saudara-saudara, ini kitab Wahyu kita nyanyi ya saudara-saudara ya. Ini gereja suka menyanyi, jadi firman Tuhan itu dihotbahkan, tapi puji-pujian itu dinyanyikan, firman Tuhan yang dinyanyikan. Haleluya. Bantu ya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat Kalau saudara lihat ada pintu terbuka kecil, jangan dobrak, jangan dorong. Karena kalau Tuhan buka, dia tidak buka kecil, dia buka lebar-lebar. Kalau kau paksa dorong pintu terbuka kecil, bisa saja saudara masuk dalam kesulitan tambahan. Karena Tuhan tidak pernah buka pintu kecil. Dia selalu buka pintu lebar, dan pintunya itu bernama gerbang. Dan terangkatlah gerbang, supaya kita berjalan, masuklah ke dalam gerbangnya dengan sukacita. Mazmur 100. Jadi Tuhan tidak buka pintu kecil, dia buka pintu lebar, bahkan gerbang dia buka bagi saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Kayaknya ada peluang kecil, Pak. Saya lihat ada peluang kecil. Jangan coba masuk. Karena kalau Tuhan yang buka, kau masuk dengan lebar, dengan leluasa. Tak perlu dobrak-dobrak lagi. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan firman Tuhan itu saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh, percayalah kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa menutup. Yang pertama, kekhawatiran bukan milik kita. Itu miliknya Tuhan. Serahkan buat Tuhan. Yang kedua, pembalasan bukan hak kita.
Saya kalau belum balas dia, saya belum puas. Itu bukan kopu hak. Itu bukan kopu bagian. Itu Tuhan punya. Roma pasal 12, sebab pembalasan adalah hakku. Dan banyak orang yang coba ambil haknya Tuhan. Akhirnya dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tidak bisa menikmati hari-hari yang berkualitas. Karena bukan haknya dia ambil. Itu haknya Tuhan. Bisa bilang amin? Nah, makanya saudara-saudara, yang Tuhan ajarkan doa buat orang Yahudi saja. Karena kitab Matius itu sebetulnya banyak Tuhan berbicara kalangan, dia menyatakan Mesias di kalangan orang Yahudi. Makanya doa Bapa kami itu Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa. Tapi kalau kita di gereja Tuhan menyatakan diri sebagai Kristus yang telah menebus kita. Dan itu doanya jauh lebih powerful, jauh lebih hebat daripada yang Tuhan ajarkan kepada doa orang Yahudi, doa Bapa kami. Ya, di doa Bapa kami ada 3 mu dan ada 3 mi. Ya, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi datang di rumah Tuhan itu pertama, tinggikan Tuhan dulu. Bangun pagi, tinggikan Tuhan dulu. Mu dulu saudara-saudara ya. Jangan mi, habis mu baru mi, 3 mi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Ada 3 mi, dari 3 mi, 1 untuk pribadi, 2 untuk orang lain. Bukan 3-3-nya untuk kita. 1 untuk kita, berikanlah kami dan yang lain. Nah, di dalam perjanjian baru Tuhan mengajarkan, ampunilah orang yang bersalah sama seperti Kristus mengampuni kamu. Jauh lebih tinggi. Karena ini doa buat orang Yahudi diajarkan. Karena saudara-saudara mohon maaf ya, saya turun mendekat buat saudara karena saudara mendekat kepada saya tidak mungkin saudara. Sebab saudara ada batas. Nah begitulah Tuhan turun mendekat kepada manusia karena manusia mendekat kepada Tuhan tidak mungkin. Sebab semua manusia sudah berdosa dan semua jalan yang dipilih adalah sesat. Ya, ada orang bilang, kenapa Tuhan tidak kasih kesempatan manusia supaya baik-baik sedikitkah mendekat kepada Tuhan? Tidak mungkin, semua kita salah jalan. Pasti tidak akan yang mendekat kepada Tuhan karena dosa membuat kita salah arah semua. Semua sudah sesat seperti domba dan mereka akan pilih jalan menurut maunya mereka. Di dalam Tuhan saja bisa sesat, apalagi di luar Tuhan. Saudara. Betul tidak? Di dalam Tuhan saya Paulus nasihatkan. Pikir yang baik, coba saudara ketemu orang. Ini haleluya baru pulang gereja nih. Baru dibakar dengan firman Tuhan ini senang. Lalu shalom. Orangnya jalan terus. Ini baru pulang gereja. Kau pikir cuma kau muka saja. Padahal dalam Tuhan, saudara ya. Kau pikir cuma kau ada muka saja. Dalam Tuhan saya kita bisa berprasangka buruk. Bahkan orang itu mungkin tidak mengapa-ngapain kita. Karena banyak pikiran, kita sudah berpikir buruk. Ini dalam Tuhan saja. Bahkan Paulus ketika masuk penjara, dia tulis kepada jemaat di Filipi. Surat yang temanya bersukacita. Dia bilang bersukacita senantiasa. Dia bilang ternyata dalam istana Kaisar telah tahu bahwa saya di penjara. Bukan karena penjahat, tapi karena Injil. Jadi orang yang bawa makanan buat Paulus, dia bilang Yesus mengasihimu. Yesus siapa? Besok lagi, Yesus sangat mencintaimu. Yesus siapa? Dia injili. Akhirnya tukang bawa makan, percaya kepada Tuhan. Saya suka cita sekali hari ini, karena saya bertemu dengan Yesus yang diberitakan oleh narapidana yang ada di penjara itu. Siapa itu Yesus? Kamu lain sekali saya lihat hari ini. Mukamu penuh kemuliaan. Coba besok kau yang antar roti. Kau akan lihat bagaimana bertemu dengan orang ini. Ada sesuatu yang berbeda. Itu yang disebut dengan hadirat Tuhan. Itu yang disebut dengan kerajaan surga. Lalu saudara, satu persatu orang bertobat. Satu persatu orang bertobat. Saudara baca Filipi pasal 4 ayat terakhir. Salam juga dari semua orang kudus di istana Kaisar. Jadi semua orang di istana jadi komselnya Paulus. Karena dia tidak melihat pemenjaraan ini sebagai masalah, tapi sebagai berkat. Nah, saudara lihat. Tiba-tiba orang-orang di luar yang lagi bebas, tidak di penjara seperti Paulus, mereka berkhotbah di mimbar-mimbar, ya, mereka berbicara di mimbar-mimbar, lalu mereka berkata begini, hei perhatikan, kalau orang diurapi, kalau orang benar, tidak mungkin dia ada di penjara. Lihatlah kami ini yang masih bebas berbicara, yang masih bebas menginjil, yang masih bebas menyampaikan kabar baik. Tidak ada belenggu yang mengikat kami, tidak ada penjara yang menjadi tempat tinggal kami. Pasti kami lebih diberkati dan lebih diurapi daripada orang yang di penjara itu. Lalu orang-orang yang setia dengan Paulus datang bilang begini, Paulus, kau pun nama su hancur. Dong hancur, kau dong jelekan, kau pun nama di luar hancur-hancur. Saudara lihat, di tengah situasi yang pelik dan sulit seperti itu pun, dia masih punya celah untuk bersyukur. Tak apa-apa. Yang penting Injil diberitakan. Entah dengan maksud jahat atau dengan maksud baik. Tak apa-apa. Saudara lihat,
orang yang melekat kepada Tuhan selalu punya celah untuk bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah persoalan. Setuju, katakan amin. Pak Willy, mari. Ya, saudara-saudara, Pak Willy akan mendekat kepada saya. Lalu Bapak perhatikan baik, ikut apa yang saya lakukan, ya, ikut apa yang saya lakukan. Bapak perhatikan, ya, kita mulai 3. Nah, saudara-saudara bisa salah, karena saya melangkah dengan kaki kanan, dia melangkah dengan kaki kiri, karena dia cuma mendekat kepada saya. Tapi kalau dia melekat, gak usah perhatikan, pokoknya saya ke kiri, ke kanan, dia tidak akan salah. Karena apa? Langkahnya dia itu langkah saya. Langkahnya saya itu langkahnya dia. Karena dia lagi bukan mendekat, tapi dia sudah melekat dengan saya. Amin. Nah, Tuhan berkata melekat. Kalau melekat, saudara-saudara, bahkan yang kau pikir pun itu pikiran Tuhan. Bahkan yang kau buat keputusan pun itu keputusan Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dalam setiap keputusan yang kau ambil. Karena kau bukan cuma mendekat, tapi kau melekat. Ucapkan dengan keras, saya bukan cuma mendekat, tapi saya melekat. Saudara-saudara, saya kasih cerita buat saudara, ya. Kalau kita melekat itu bahkan semua style gaya kita itu sudah permanen, itu pasti pikiran Tuhan, pasti gaya Tuhan. Makanya Paulus berkata berjambat di Filipi dan Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena melekat. Saudara tahu, dari 12 murid, 11 mendekat, 1 melekat. Yohanes itu melekat, bukan mendekat. Makanya dia banyak tahu rahasia. Sampai-sampai di perjamuan malam, Tuhan berkata seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Semua kode ke Yohanes. Siapa tanya, siapa. Jadi Yohanes ini banyak pegang rahasia. Bukan karena dia spesial, tapi karena dia memilih bukan mendekat, tapi melekat. Ada bapak dulu waktu zaman masih ABRI, ya. Saudara, dulu ABRI itu polisi juga masih masuk di ABRI, belum jadi institusi sendiri. Dia punya cita-cita untuk jadi tentara, tapi gagal. Semangatnya untuk tetap jadi tentara ada, makanya dia bergaul terus dengan tentara, saudara, ya. Sampai Mars ABRI pun dia hafal sekali. Dia hafal sekali. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat siap sedia mempertahankan, menyelamatkan negara Republik Indonesia. Dia belum jadi tentara, jadi dia bisa iringi, saudara, ya. Dong, Sutradara Mars itu sekarang, saudara, ya. Ini dulu, saudara, kalau saya nyanyi lagu ini, saudara bisa tahu tahun kelahiran saudara kapan, saudara, ya. Karena ini dulu masih zaman ABRI. Nah, jadi tiap kali ada event, pasti karena saking cintanya, walaupun tidak jadi tentara, dia nyanyi terus lagu ini. Kalau ada acara, pasti dia nyanyi. Sampai pemusik hafal di lagu wajib ini. Satu ketika ada acara yang sifatnya umum, saudara-saudara, ya. Lalu mereka bilang, kalau kau nyanyi, dan nyanyi lagu itu, ketong tara iringi, kau nyanyi akapela sendiri. Oh tidak, saya nyanyi lagu lain, saudara-saudara, ya. Lalu begitu acara dia ini ingin nyanyi, dia minta lagunya Dian Piscesa. Mungkin ada yang tanya, siapa tuh Dian Piscesa? Karena kau belum lahir, saudara-saudara, ya. Orang Manado bilang Dian Pesusah, saudara-saudara, ya. Nah, lalu dia nyanyi lagu, katakan sejujurnya. Ya. Sudah tahu waktu dia nyanyi, dong suiringi, sampai dia katakanlah, katakan sejujurnya, setiap saat siap sedia mempertahankan. Kenapa? Karena lagu tadi itu sudah melekat kepada dia. Jadi mau belok di lagu lain, tetap balik ke situ, saudara, ya. Mau belok lagu apa saja, tetap balik ke sana. Kalau kebenaran sudah melekat kepada saudara, tidak ada yang bisa membengkokkan saudara. Tidak ada yang bisa membuat saudara tersesat. Saudara pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan ragu tepuk tangannya. Haleluya. Haleluya. Bisa bilang amin. Jadi kita bukan cuma mendekat, tapi kita melekat. Coba ini. Mic, kabel. Nah, saudara-saudara, ya. Saya berikan contoh ini. Ini kabel ini bisa kompromi. Orang suruh ke kiri, dia ke kiri. Orang suruh ke kanan, dia ke kanan. Tapi kalau kabel ini melekat di batang mic ini, untuk bengkokkan kabel ini harus bengkokkan mic-nya dulu. Karena tanpa sadar, kekuatan dari mic ini sudah menjadi bagian dari kabel yang lemah ini. Karena dia melekat. Jangan heran, orang Kristen mula-mula lebih memilih untuk dikasih makan dengan singa yang lapar
dikasih berkelahi dengan gladiator. Karena iman mereka tidak mungkin dibengkokkan. Sebab mereka bukan mendekat, tapi mereka melekat kepada Tuhan. Haleluya. Yang percaya bilang amin, saudara-saudara. Itu sebabnya kalau kita melekat, saudara-saudara, cara doa kita pun berbeda. Tidak lagi berdoa untuk kepentingan kita. Dengarkan kabar baik, saudara, coba atau tolong aminkan. Tuhan tidak marah saudara kaya. Dan Tuhan ingin saudara kaya. Karena Abraham Bapa kita, adapun Abraham, Kejadian 13, sangat kaya. Banyak ternak, banyak emas peraknya. Dan saudara tahu, Tuhan memberkati Abraham untuk jadi berkat. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai hari ini. Nanti satu waktu kalau saudara pergi ke Israel, entah bareng saya atau pergi sendiri, ada sesi foto di Bukit Zaitun yang jadi kenang-kenangan dari Israel. Foto grup dengan label di depan atau dengan spanduk di depan, latar belakangnya Dome of the Rock, saudara-saudara ya, kubah emas. Nah, kalau saudara ada foto di sana, jangan buru-buru langsung bubar, langsung beli itu gambar Yerusalem yang $1 itu. Pergi sedikit ke kiri, saudara akan lihat di sebelah kiri itu, di belakang kiri itu ada Hebrew University atau Universitas Ibrani. Lalu di depan itu ada prasasti yang menuliskan nama-nama penerima hadiah Nobel. Bukan Nobel Gembala, saudara, bukan saudara. Nobel itu yang penemu dinamit itu yang kekayaannya gak habis-habis, makanya diberikan apresiasi atau penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam berbagai macam disiplin ilmu. Saudara akan lihat negara ini merdeka tahun 48, tapi penemu atau penerima hadiah Nobel terbanyak di dunia. Mereka bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, itu sebabnya kita pun juga adalah gereja yang keturunan Abraham, juga gereja yang menjadi berkat. Jadi Tuhan tidak menentang kita kaya, tapi pakailah kekayaan untuk mencintai Tuhan. Pakailah kekayaan untuk mencintai sesama. Bukan pakailah Tuhan untuk mendapatkan kekayaan, apalagi pakai sesama untuk mendapatkan kekayaan, saudara-saudara ya. Karena ada orang lebih suka hubungan hancur yang penting dapat cuan daripada hubungan berjalan dan rugi. Abraham pernah ditawari oleh Raja Sodom ketika dia mengalahkan Kedorlaomer yang menawan Lot. 318, kalau bukan anugerah Tuhan, dia tidak mungkin bisa menang. Lalu Raja bilang, kau pahlawan luar biasa, ketong saja kalah, yang sudah terlatih, sudah biasa perang, ini anak buang masih muda-muda lu, saya bayar. Di depan Abraham ada tawaran, dia bisa beli gunung, bisa beli negara, bisa punya deposito yang luar biasa, tapi dia mengorbankan hubungan. Dia bilang tidak, saya lebih memilih hubungan daripada keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pasti berkati kok, pasti. Pasti. Saya mau kasih kabar baik buat saudara. Di tengah kegelapan yang paling hebat, terjadi perpindahan dan transfer kekayaan dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Itulah Israel. Di malam tergelap, di mana orang bisa meraba kegelapan, Tuhan berkata, minta jangan terlalu sedikit. Hari ini aku membuat orang-orang Mesir bermurah hati. Soal mereka menyesal belakangan itu bukan urusan kamu. Tapi mereka akan copot anting mereka, kalung mereka, gelang mereka. Dan orang Israel keluar dengan kekayaan bangsa-bangsa yang sangat banyak. Buat saya sebetulnya ini rapelnya orang Israel yang tidak pernah dikasih. Jadi kalau kopu insentif 3 bulan belum dibayar, jangan langsung marah-marah bos bikin demo di kantor. Bisa bilang amin? Sukacita saja. Sukacita saja. Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa. Saudara-saudara, di malam tergelap terjadi perpindahan. Sekarang ini orang lagi berteriak susah, anggaran dipotong. Dengar, kopu kerajaan di bumi boleh susah, tapi kopu kerajaan di surga tidak pernah terganggu. Bisa bilang amin? Karena Tuhan bisa buat dari tidak ada menjadi ada. Asal saudara punya kebenaran, melekat dengan Tuhan. Ini yang akan terjadi. Mazmur pasal yang ke-91 itu ada 2 bagian. Saya mau beritahu buat saudara, kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Dan saudara-saudara, rentang waktu penulisan kitab Mazmur ini ada yang berkata 600 tahun. Tapi ada yang berkata 900 sampai 1000 tahun. Kenapa? Ada Mazmur paling tua yaitu Mazmur 90. Karena Mazmur 90 itu ditulis oleh Musa.
Doa Musa, abdi Allah. Dan Musa itu ada 2000 tahun sebelum Kristus. Sementara Daud itu 1500 sebelum Kristus. Lalu Mazmur yang paling muda, yang paling terakhir itu Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Karena itu Mazmur setelah orang Israel pulang dari penawanan di Babilonia. Ketika Tuhan memulihkan Sion. Dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Dan pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa. Tadinya mereka menderita di Babilonia. Yeremia perlu kirim surat dalam Yeremia pasal 29. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan kota itu juga kesejahteraan kamu. Jadi mereka itu sempat bangun kota orang lain, saudara-saudara ya. Bukan kota mereka, tapi kota pembuangan. Bahkan di tempat pembuangan itu mereka tersiksa luar biasa. Karena orang-orang Babilonia tiap hari nyinyir dan tiap hari menyindir mereka. Ayo coba nyanyikan lagu sukacita. Seperti yang kamu nyanyikan di rumah Tuhan di bait Allah. Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu sukacita di tempat pembuangan? Ini nyinyir ini sindiran yang pedas. Mereka tulis Mazmur 137 di tepian sungai-sungai Babylon. Lalu Bonnie M filarkan lagu ini, By the Rivers of Babylon. Ini lagu diambil dari kitab Mazmur. Cuma ini kan lagu ratapan. Bonnie M bikin lagu semangat, makanya orang nyanyi di diskotik semua. By the River of Babylon. Padahal ini lagu ratapan ini saudara-saudara ya. Bagaimana kami bisa menyanyikan lagu duka, lagu sukacita di tengah-tengah duka. Ini memang plesetan ini saudara ya, plesetan. Orang lagi berduka, lagi susah, maka mereka bikin lagu ini jadi lagu rock ya macam-macam lah saudara ya. Puji Tuhan saudara-saudara ya. Tapi ini sebetulnya lagu duka. Bagaimana kami bisa menyanyi? Harusnya dia punya lagu itu minor-minor begitu ya. Karena lagu-lagu minor itu sebetulnya lagu minta pengasihan. Coba D minor. A minor. Ini lagu di depan mata Yesus ku buka ini lagu ratapan saudara ya. Lagu ratapan. Nah, jadi nada itu bisa menentukan ratapan atau joy. Sementara ini lagu ratapan masuk 137, dong bikin lagu joy. By the river of padahal dong lagi menangis di kami lagi menangis. Kami gantung, kami punya alat musik, dong bikin musik yang luar biasa saudara-saudara. Tapi nggak apa-apa lah. Kadang-kadang duka kita orang bikin tari-tarian saudara-saudara ya. Kadang-kadang begitu. Puji Tuhan, dia sudah pas chorus. Haleluya. Jangan lupa, belum berakhir. Orang yang kelihatan sudah finish, belum tentu dia yang bisa memenangkan pertempuran. Dia bisa memenangkan perjalanan. Kenapa dia sudah sini? Lah iya, Tuhan bisa merubah yang tadinya karyawan jadi direktur, yang tadinya direktur jadi karyawan. Mau bukti? Banyak. Orang Kristen itu seperti pegas, semua bilang pegas. Pegas itu akan keluarkan daya atau keluarkan reaksi kalau ada tekanan. Gitu? Dulu waktu saya kecil, pena kita tuh masih pakai per di dalam. Tetek. Lalu kita lomba siapa punya pena lonjak lebih tinggi. Caranya gimana? Bongkar penanya, tarik pernya. Lalu pasang lagi, dia punya daya luar biasa. Atau siapa yang lebih jauh itu ya. Nah, per itu tidak akan bereaksi kalau tidak ada tekanan. Nah, orang percaya itu seperti per. Makin ditekan, makin bereaksi, makin berdaya. Jadi yang belum ada tekanan berdoa, Tuhan kalau boleh ada tekanan. Yusuf itu terlalu asik ditekan. Saudara-saudara tekan, jual dia. Kadang-kadang saudara dijual di perusahaan, bilang haleluya, saya mulai dapat tekanan ini. Tapi ini kurang kuat. Lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Tidak sampai di situ, dia dipenjara walaupun bukan karena salahnya. Terlalu kencang mereka tekan dia, akhirnya dia lompat jadi orang nomor 2 sesudah Firaun. Yang dulu dia bos, sekarang jadi karyawannya dia. Ya dulu kan yang atur dia, sekarang dia yang atur. Dan dia tidak pakai posisi itu untuk balas dendam. Tapi untuk menyatakan kasih Tuhan. Itu sebabnya kekayaan, posisi, pakailah untuk mengasihi sesama. Tidak ada yang salah. Saya bilang ulang-ulang, jangan cuma minta pekerjaan, minta posisi. Tidak salah. Tapi pakailah posisi itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau saudara minta posisi karena fasilitas, salah. Kenapa kau mau posisi itu? Wih, rumah dinasnya besar. Mobil dinasnya, 3. Fasilitasnya, tunjangannya, pica-pica.
Saya ketemu Pak Willy kemarin cerita, dia bilang, aduh, sapu teman-teman yang kemarin ikut pileg, yang sududuk ini, semua stres. Loh, lalu dia tanya, kenapa sududuk? Tuh orang yang terduduk saya happy-happy, kamu yang sududuk kok bisa stres? Ya, kami kampanye, kasih keluar uang banyak sekarang, mau kasih kembali bagaimana kami tidak tahu, karena tidak ada anggaran ini saudara ya. Dong semua stres saudara ya. Tapi saya percaya orang di dalam Tuhan tetap haleluya. Bisa bilang amin? Karena kita bukan mendekat, tapi kita melekat. Nah, Mazmur 91 sesudah Mazmur paling tua, doa Musa abdi Allah, itu dalam lindungan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 13, itu pujian, itu ucapan, itu perkataan orang di bumi kepada orang di surga. Tuhan yang di surga, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Dari bumi berkata kepada Tuhan. Itu bagian pertama. Tapi ada bagian yang kedua, sorga berbicara kepada bumi mulai ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini bukan dari bumi ke sorga, tapi dari sorga ke bumi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Bukan lagi mendekat, tapi melekat. Apabila ia berseru, aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Saudara lihat orang yang melekat, cara berdoanya berbeda. Saya akan tunjukkan sedikit. Kita pergi ke Yeskel 37. Tuhan membawa Yehezkel ke sebuah lembah. Kadang-kadang kemarin saudara ada di top, ada di posisi kunci, ada di posisi atas, tiba-tiba saudara non-job. Jangan cepat-cepat resign, karena Tuhan punya rencana luar biasa. Saya pergi ke Merauke, ada seorang bapak berkata begini, Pak tolong doakan Pak, sudah 1 tahun ini saya non-job. Saya bilang kerjakanlah apa yang bisa kau kerjakan, walaupun kau tidak punya job. Kerjakanlah, yang orang tidak bisa kerjakan kau bantu. Ayah saya sudah pegang SK untuk jadi kepala sekolah, karena kepala sekolah yang aktif itu sudah pensiun, dan di sekolah itu tidak ada orang yang lain punya pangkat lebih tinggi selain ayah saya. Tiba-tiba orang yang buat SK untuk jadi kepala sekolah, untuk jadi ini, 1 bulan lagi akan pensiun. Akhirnya cepat-cepat dia robah SK itu, keluarganya yang adalah anak buah dari ayah saya, dikasih SK untuk jadi kepala sekolah. Dia halin ayah saya. Dan sebetulnya ayah saya yang sudah tidak punya job, tidak punya kewajiban untuk pergi ke kantor. Bahkan dia punya surat permintaan, permohonan pun tidak bisa ditandatangani oleh kepala sekolah yang baru. Karena pangkatnya lebih rendah. Ayah saya punya pangkat lebih tinggi. Jadi buat apa dia pergi? Tapi sudah tahu dia tetap pergi menjalankan tugas seperti tidak apa-apa. Bahkan satu waktu kakinya luka karena tugas pekerjaan di sekolah. Dulu sekolah namanya ST, saudara, sekarang sudah dilebur ya. Dulu namanya sekolah teknik tuh, baru habis ST namanya STM. Nah saudara, itu ada 3 jurusan, radio, bangunan, dan apa itu saudara-saudara. Dia terlibat di dalamnya dan akhirnya satu waktu dalam sebuah praktek kakinya kena peralatan dan luka. Lalu mama saya bilang, sudah papa istirahat aja. Saya kaget, hari itu dia tetap pakai pakaian dinas, dia tetap pergi dengan pemandangan yang tidak biasa saya lihat. Satu kaki yang sehat pakai sepatu, kaki yang luka pakai sendal. Dia bilang, ini iya memang negara menyuruh begini, undang-undang suruh. Ya, kalau masih bisa berjalan, mungkin tidak bisa pakai sepatu, ya pakai sendal saya. Tapi yang sehat tetap pakai sepatu. Jadi itulah pemandangan pertama yang saya lihat dan saya tahu. Dia pergi karena dedikasinya, bukan karena tidak punya job. Dia tetap menjalankannya. Dan saudara tahu, Tuhan kasih kehormatan luar biasa. Kerjakanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Amin. Ada yang siap-siap mau resign, jangan saudara. Tetap bertahan. Karena sebentar lagi saudara akan lihat Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Hak-hakmu tidak akan hilang. Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Karena dia sementara pilih engkau sebagai saluran berkat. Bilang kiri kanan, saya duduk di sebelah orang itu. Haleluya. Jadi jangan dulu resign, jangan dulu kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Nah, sebab ia mengenal namaku, ayatnya yang ke-15. Bila ia berseru,
Tuhanku. Kenapa Tuhan menjawab? Karena cara berserunya berbeda. Tuhan membawa Yehezkel ke sebuah lembah. Lembah itu tempat yang terendah. Lembah itu non-job. Lembah itu kehilangan pelanggan. Lembah itu tidak ada orang lagi. Sepi, tidak ada teman lagi. Kadang-kadang kita taruh di sana. Tapi jangan lupa, di lembah atau di gunung, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, Mazmur 139, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu, dibuat dalam nyanyian rohani, saya lupa nomor berapa. Di gunung dan di lembah, kemana jalanku? Di padang dan di rimba, hadirlah Tuhanku. Di atas dalam sorga pun dalam dunia, di mana-mana juga Tuhanku adalah. Biasa lagu ini dinyanyikan di lagu duka, jadi menghibur keluarga-keluarga yang berduka. Padahal lagu ini lagu yang bagus sekali, diambil dari Mazmur 39. Kemana aku bisa menjauhi rohmu ya Tuhan. Jadilah lagu itu di padang, di gunung dan di lembah. Ya, kita sudah sering menyanyikan di sini. Saudara-saudara, jadi di lembah pun Tuhan ada. Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadang saudara tidak sadar, tidak rasa bahwa Tuhan ada, tapi sesungguhnya Dia ada bersama-sama dengan saudara. Mau rasa atau tidak rasa, Dia ada bersama-sama dengan saudara. Sebab Dia hadir bersama saudara bukan karena saudara rasa, tapi karena Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi biar kau terasa pun percaya, Dia ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, kita orang yang berbahagia. Karena sekalipun tidak melihat, kita percaya. Thomas, karena engkau lihat, kau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Haleluya. Apabila ia berseru. Nah sekarang Yehezkel sampai di lembah dan sungguh ada banyak tulang kering. Sangat banyak. Tulang-tulang berhamburan di lembah itu. Lalu Tuhan bertanya, dapatkah, bisakah tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkel menjawab, Engkau yang tahu Tuhan. Semua persoalan saudara, Tuhan punya jawabannya. Semua masalah saudara, Tuhan tahu jawabannya. Kadang-kadang jawaban itu tidak seperti yang kita harapkan. Tapi tetap Tuhan punya jawaban. Satu waktu orang Israel dikepung oleh tentara Aram. Mereka tidak menyerang, mereka hanya kepung untuk menghabiskan persediaan makanan mereka di dalam benteng. Dan saudara tahu berhasil. Sampai di puncaknya ada ibu-ibu yang makan anaknya. Gimana nih tong, daripada mati, hari ini rebus saya punya anak, besok kau punya? Setuju. Karena kelaparan satu anak satu hari selesai, habis. Besok mau makan anaknya dia sembunyi. Dia pergi mengadu ke raja dan raja tahu kalau ada rakyat yang mengadu pasti minta sembako. Dia belum bilang, raja bilang gudang semua kosong, saya mau kasih apa? Tidak, saya tidak minta sembako. Terus kemarin saya punya anak tong korban semua. Terus hari ini mau potong di puana disembunyi. Kalau Elisa kepala terputus jam bilang sah. Saudara bisa lihat keadaan itu sangat-sangat luar biasa. Dan belum separah yang kita hadapi sekarang. Bisa bayangkan inflasi, bisa bayangkan devaluasi yang kayak apa. Nilai uang tidak ada artinya. Tai merpati saja itu orang berebut saudara-saudara ya. Kepala yang tidak pernah dimakan pun orang berebut saudara-saudara. Tapi tetap Tuhan mengontrol segala sesuatu. Di rumah Elisa dia lagi duduk-duduk. Keadaan boleh tegang. 3 minggu lalu saya berkhotbah. Hari panas terik. Abraham melihat ke atas. Keadaan di sekitar panas. Sekarang ini orang gampang panas. Di jalan orang panas. Di rumah panas, di kantor panas lagi semua. Aduh, semua panas ini. Gitu? Bersyukur saudara datang di gereja, bukan karena AC-nya dingin saudara-saudara ya, tapi saya memberikan kabar baik saudara buat saudara bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bisa bilang amin? Percayalah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tulang kering sangat banyak, engkau yang tahu jawabannya. Jadi ketika kita melekat, cara berdoa kita, cara yang diajarkan oleh Tuhan. Bernubuatlah atas tulang itu. Jadi di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginan pada Allah dalam doa. Semua bilang doa dan permohonan. Jadi tidak semua doa permohonan. Ada doa yang mendeklarasikan firman Tuhan. Ada juga permohonan.
Ya, disertai dengan ucapan syukur. Jadi jangan pikir begitu berdoa langsung permohonan. Sampai Tuhan hafal kau pemuka-muka permohonan semua saudara-saudara ya. Tapi hari ini kita bukan muka permohonan, muka ucapan syukur saudara-saudara ya. Bisa bilang amin? Muka ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan setuju dengan keadaan kita, tapi menarik kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi kekuatan kita. Yang kedua, mengucap syukur itu mengizinkan Tuhan bekerja, mengambil alih masalah kita. Yang ketiga, mengucap syukur itu artinya menyatakan kemenangan sudah menjadi bagian saya. Bukan tunggu tembok Yeriko runtuh baru mengucap syukur. Tidak, mengucap syukur dulu baru dia runtuh. Jadi waktu kita mengucap syukur kita menyatakan kemenangan sudah terjadi bersama-sama dengan kita. Makanya ada lagu yang bilang begini, Rocky. Ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin Kau hadir di sini. Waktu menyembah belum terjadi kemenangan. Tapi kita percaya waktu kita merayakan bersyukur, kita merayakan kemenangan yang akan jadi dalam hidup kita. Pertama, bersyukur mengambil kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi persoalan. Yang kedua, bersyukur mengizinkan Tuhan mengambil alih persoalan kita. Yang ketiga, bersyukur karena kemenangan pasti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Cara berdoa kita berbeda. Karena yang kita doakan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bernubuatlah. Kalau saudara lagi kekurangan, cara saudara berdoa berbeda. Bukan meminta lagi, tapi mendeklarasikan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Udah bukan minta lagi. Bukan minta lagi. Ya, yang penting menyatakan. Saya habis ibadah hari Minggu di satu waktu kami masih belum punya anak. Kami urus anak-anak muda yang tidak punya kegiatan, latih mereka. Kemudian bikin grup vokal yang kemudian bisa menyanyi bagus, bagi suaranya bagus. Tidak terlalu jelek kalau tampil di acara umum. Dan begitu orang dengar, diundang kemana-mana. Dari desa naik ke kecamatan, naik ke kabupaten. Jadi saya ingat waktu itu kami ada di desa kecil, bisa nyanyi sampai di Tondano. Tondano itu ibu kota kabupaten. Tapi saudara-saudara, ini orang-orang ini dia punya seragam, payah sekali. Suara bagus tapi seragam kacau saudara-saudara ya. Nano-nano, lalu tiba-tiba timbul dalam hati saya, bagaimana supaya mereka tampil bisa lebih bagus. Kita bikin seragam, kita adain seragam, saya bergining, saya berunding dengan istri saya. Nanti kalau kau dapat arisan, karena di Manado tuh ada satu budaya yang paling kuat namanya Mapalus ya. Itu Sitou, Tiwou, Timoutou, itu saling tolong menolong dan masuk ke gereja dalam bentuk arisan. Jadi habis ibadah selalu ada arisan. Ya. Itu pengaruh dari budaya Mapalus itu sudah ya, arisan. Nah satu waktu saya bilang begini, nanti kalau kau dapat arisan, bagaimana kalau kita pakai untuk beli seragam buat mereka, yang punya orang tua kita kasih kesempatan untuk cicil, yang tidak punya orang tua kita kasih free. Oke siap. Saudara, begitu arisan cair, kita pergi ke Manado beli. Zaman itu zaman bolero, zaman yak itu saudara. Keren sekali, memang mantap. Suara bagus, sekarang seragam bagus juga. Keterang PD, pergi menyanyi sampai di kota Manado, di provinsi saudara-saudara, aman. Tapi persoalan muncul, tak ada yang bayar saudara-saudara. Yang mau cicil pun tak ada. Saudara-saudara, yang ada orang tua pun tak bayar. Jadi tiap minggu
istri saya mulai lihat daftar tebusan atau daftar dosa yang harus ditebus. Kau mesti cari ini, kau mesti cari ini. Satu waktu saudara-saudara, dia berkata, saya sudah tidak punya uang. Sementara siap-siap untuk pergi ibadah, dan di ibadah itu dia juga harus menebus karena sudah terima arisan, dia harus bayar arisan. Dia bilang begini, saya tidak ada uang. Betulkah? Saya periksa dompetnya, memang betul. Saya sucungkil utara, selatan, timur, barat, kosong. Karena istri punya dompet itu perlu disurvei. Kadang-kadang dia bilang terada, tapi di sal-sal lain sudah menyelinap pasien-pasien khusus, saudara ya. Di kop tidak ada, saudara ya, di kop semua terbuka, saudara ya. Setuju katakan amin. Iya, memang saya khotbah di kaum wanita kemarin. Istri kalau bertanya kepada suami itu dia tidak butuh jawaban, butuh kuota untuk mendengar, saudara-saudara ya. Makanya pertanyaan yang sama bisa ditanya 5 kali, saudara-saudara ya. Karena dia bukan butuh jawaban, dia butuh kuota untuk mendengar. Dan kalau suami terjawab habis, kau dapat tindis tambah gas habis-habis, saudara-saudara ya. Betul. Ya. Kalau makan cuci tangan kau terrespon, hidup tuh jangan jorok. Ditambah lagi, kau belajar kebersihan di mana orang tua ada ajar. Itu dari cuci tangan sampai orang tua terbawa-bawa. Kenapa? Kok terjawab? Dia tindis terus sampai level 10, saudara-saudara. Kalau pedis itu ada level 1, level 2, ini dia langsung gas level 10, saudara-saudara. Akhirnya suami berespon, kok ini bicara apa? Kok pikir saya anak-anak SDK? Wah, itu sudah rame, saudara. Karena tadi dia terrespon, makanya dia gas terus, saudara. Bapak-bapak harus diresponi. Yang bapak-bapak katakan amin. Supaya dia tersampir level 10, kau langsung respon, saudara. Langsung, oh iya, sorry. Karena kalau tidak, kau diam-diam, itu dia gas, dia tindis, levelnya naik, saudara ya. Dari bilang cuci tangan, kau terrespon, hidup jangan jorok. Dia naik lagi, siapa ajar kau hidup kayak begini nih. Memang kau orang tua terkena ajar, itu jadi sampai dari cuci tangan sampai orang tua, saudara ya. Luar biasa, bilang kiri kanan saya kenal orang itu, saudara. Tapi orang yang melekat kepada Tuhan, dia tidak akan gas yang salah, dia akan gas yang benar. Amin. Dia akan berdoa sesuai dengan rencana Tuhan. Seorang ibu bergumul dengan anaknya yang tidak pernah ke gereja. Udah minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tak ada jawaban. Dia dapat pewahyuan ini. Orang yang melekat bukan lagi permohonan, tapi mendeklarasikan. Lalu setiap hari dia bilang begini, iblis kau dengar, kau bawa sapu anak di kopu markas, dia pasti bertobat. Karena firman Tuhan berkata, satu orang bertobat dalam rumah, seisi rumah akan diselamatkan. Dan karena dia sudah tahu, kau sudah bawa dia sana, dia tahu jalanmu. Nanti waktu dia bertobat, dia akan hancurkan markasmu. Betul, waktu orang ini bertobat, dia jadi pendeta untuk orang-orang narkoba. Kenapa? Karena dulu itu daerahnya dia. Jadi berhenti meminta, mulai mendeklarasikan. Apa yang terjadi? Saudara-saudara, saya harus diminta untuk pergi ke keluarga yang cukup lumayan, minta pinjam. Padahal saya baru khotbah, jangan meminjam. Saya sekarang dapat tantangan ini, disuruh pinjam, saudara-saudara ya. Lalu di tengah jalan, daripada pikir bagaimana meminjam, saya mulai deklarasikan. Ada tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tetap saya pergi, tapi misi saya berubah, bukan meminjam, malah bersyukur, saudara-saudara ya. Sampai di sana tuan rumah kaget, ini bukan jam besuk, dia datang, saudara-saudara. Ini bukan jam kunjungan, memang itu jam lagi panas terik, bukan jam kunjungan. Dia bilang, ada keperluan apa? Tidak, saya cuma datang lur-lur saja. Dia terpuas, betul ini, betul. Kenapa di tengah jalan waktu saya deklarasikan itu, saya rasa damai sejahtera. Bagaimana caranya saya tidak tahu, tapi saya tahu Tuhan sudah menjawab. Sampai endingnya saya harus pamit. Tak ada satupun kata mau pinjam. Dan saya sudah siap, saya akan berurusan dengan istri saya yang mengirim saya sebagai utusan untuk misi khusus, saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu saya pamit, dia masih tanya lagi, betul tidak ada keperluan? Hampir goyah saya, saudara-saudara ya. Hampir goyah. Betul ya, tidak ada. Saya tetap pertahankan. Tidak, karena saya percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap orang yang melekat, cara berdoanya berbeda. Saya mau pulang, mau lompat got belakang, ada yang berteriak, Pak! Datangnya pakai kaos singlet, berarti dia bukan siap untuk ketemu saya. Karena kalau orang siap ketemu, pasti baru rapi. Kaos singlet. Dan anehnya, dia datang menyelami saya, di tangannya itu sudah siap sesuatu.
Kapan dia siapkan saya tidak tahu. Tapi yang pasti waktu dia salam, ada benjolan di telapak tangan saya. Dan saya tangkap, wow, jangan sampai dia jatuh saudara-saudara ya. Dan begitu saya pulang di tengah jalan, saya buka hati dak dikduk saudara-saudara. Berapa kira-kira ini saudara ya. Sudah tahu waktu saya buka, nilainya persis seperti yang saya diutus. Tidak kurang, tidak lebih. Dan saya bilang sama istri saya, kau tidak usah pikir bagaimana mengembalikan uang ini, karena Tuhan sudah kirim orang dari jarak 50 km untuk menjawab doamu. Bisa bilang amin? Kasih tahu di kiri kanan yang jalan ke Kopur rumah sudah dekat, yang kau bersungut. Sudah dekat sudah ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa dulu, haleluya. Karena bukan berkat yang kita kejar, tapi berkat yang akan mengejar kita ketika kita melekat kepada Tuhan. Sungguh kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Cara berdoa berbeda. Apabila ia berseru kepadaku, ayatnya yang ke-15 Mazmur 91. Aku akan menjawab. Tuhan pasti jawab doa saudara. Lambat atau cepat, Tuhan pasti jawab. Ada pendeta yang berkhotbah menurut waktunya Tuhan. Ada yang berkata menurut keyakinanmu dan menurut kepercayaanmu. Saudara, Tuhan tidak batal. Delay iya, tapi dia tidak batal. Dengarkan, semua talenta yang Tuhan berikan, kau pakai untuk hal yang salah pun Tuhan tidak cabut. Semua orang yang bisa main musik baik di dunia yang kacau-kacau, yang menyembah setan, yang menyembah berhala, itu musik Tuhan punya. Dan mereka pakai semua karunia yang Tuhan berikan untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk menyembah setan. Saudara-saudara, dan Tuhan tidak tarik. Saya tidak pernah dengar The Beatles habis nyanyi lagu itu, besok dia tahu A minor. Tetap dia tahu saudara-saudara. Walaupun lagu-lagunya tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, Tuhan tidak tarik. Betapa kurang ajarnya kita. Makanya disebut Amazing Grace. Karena itu kasih karunia yang besar. Kita sudah pakai hidup yang salah. Saudara-saudara, tetapi Tuhan tetap tidak cabut nyawa kita. Tidak cabut nafas kita. Makanya tadi pagi saya dikirim sebuah kalimat yang baik sekali. Berilah, karena hidup ini juga adalah pemberian. Amin. Hidup ini juga sebuah pemberian. Hidup ini sebuah anugerah. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tidak bakalan minum obat penenang. Jadi kalau ada orang yang berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Habis itu dia minum obat penenang. Berarti dia bukan melekat, dia cuma mendekat. Tapi kalau kita melekat, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudara, ini yang ngomong sorga, bukan bumi. Sorga yang ngomong. Ayatnya yang ke-15. Bukan cuma ini saja. Ia berikan kita 16. Ia berikan kita panjang umur. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudara dan saya pasti panjang umur. Pasti panjang umur. Lalu panjang umur diberkati. Umur panjang di tangan kanan. Kekayaan di tangan kiri. Bukan kekayaan duluan. Umur panjang dulu. Ya toh? Kalau kekayaan duluan umur pendek percuma, saudara-saudara ya. Punya semua tapi mati, saudara-saudara ya. Ada turis dari Jawa pergi ke Manado dan guide-nya orang Kawangkoan, saudara-saudara ya. Dong turun dari Bitung, lalu si Jawa tanya, siapa punya perkebunan kelapa ini luar biasa? Si guide Kawangkoan bilang, Tanin tahu. Dalam hati turis Jawa dibilang, kaya sekali ini Tanin tahu ya saudara ya. Begitu sampai di Manado dilihat hotel besar, siapa pun hotel ini? Tanin tahu. Punya perkebunan kelapa, punya hotel saudara-saudara. Naik ke Tomohon dia lihat perkebunan bunga luar biasa. Siapa punya perkebunan bunga ini? Tanin tahu. Di laut ada kelapa pinggir laut, ada properti di Manado. Ini sekarang punya perkebunan, masuk sonder ada orang mati. Dia tanya siapa yang mati? Tanin tahu. Aduh kasihan. Dia punya semua, so mati dia. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita jadi seperti Ayub. Hanya dari kata orang, aku mendengar tentang engkau. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Makanya Ayub 1,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu kata orang. Karena dia tarik semua itu di ayat pasal 42. Aku menarik semua perkataan. Saya juga termasuk korban. Kalau ada pendeta yang berkhotbah dan pendeta itu terkenal, sekali khotbah orang bisa hadir ribuan. Orang itu punya pengaruh luar biasa. Saya setelah cek ini kebenaran atau tidak. Kalau itu dia yang ngomong, pasti benar. Lalu saya ikut-ikut, saya sambung lagi di khotbah, sampaikan buat jemaat Tuhan dengarkan. Tuhan tidak menjawab keinginan, tapi Tuhan menjawab kebutuhan. Itu lama saya khotbah itu saudara ya. Sekarang saya sudah bertobat, karena dulu dari kata orang saya dengar saudara ya. Tuhan hanya menjawab kebutuhan, keinginan tidak Tuhan jawab. Ibu-ibu, kalau engkau pergi ke pasar, yang ditulis di kertas kebutuhan, minyak, beras, gula, rinso. Tapi yang kau belanja, keinginan, baju, bertobatlah. Karena dari kata orang saya mendengar, ternyata jangankan bilang kebutuhan, keinginan pun Tuhan jawab. Mazmur 37, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan berikan kepadamu segala keinginan. Hati keinginan pun Tuhan jawab. Waktu Petrus dan kawan-kawan berkata itu hantu ketika Yesus berjalan di atas air. Lalu Yohanes yang melekat kepada Tuhan bilang, itu Yesus. Petrus bilang begini, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan. Ini bukan kebutuhan, ini keinginan. Karena dia tidak berjalan pun dia tidak akan rugi. Tapi keinginan pun Tuhan jawab. Dulu dari kata orang saya mendengar. Jadi saudara jangan sambung-sambung terus. Ayub 1 itu kata orang. Karena kasih tidak mengambil, kasih selalu memberi. Yang ambil itu orang Seba, orang Kasdim. Ada dua alam, ada dua orang. Lalu datanglah angin, tiup, habis semua. Lalu turunlah api, habis bakar anak-anak Muhammad semua. Orang Seba, orang Dedra habis, unta habis, semua habis. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang ambil bukan Tuhan. Sampai dia bertemu dan melekat dengan Tuhan. Saya tarik semua kata-kata saya. Dulu dari kata orang saya mendengar. Sekarang saya dengar engkau sendiri yang mengatakannya. Kalau mendekat itu. Tapi kalau melekat terasalah. Kalau melekat terasalah. Bisa bilang amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang orang yang pengaruh itu belum tentu mereka menyampaikan kebenaran. Sebab Paulus sendiri berkata, sekalipun malaikat dari sorga, bukan dari neraka, dari sorga, memberitakan Injil yang lain seperti yang kuberitakan, terkutuklah dia. Malaikat dari sorga loh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kabar baiknya. Kita tidak mendekat saja kepada Tuhan, tapi kita melekat kepada Tuhan. Dan kalau kita melekat, semua yang keluar itu pikiran Tuhan. Semua yang kita ucapkan itu perkataan Tuhan. Dan perkataan Tuhan sesuai dengan Yesaya 55 tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti tadi saya komitmen, Tuhan pasti jawab. Last minute sudah keluar rumah, misi gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Bisa bilang amin? Dia menyesuaikan dengan waktu saya keluar rumah. Dia menyesuaikan dengan waktu saya pulang. Padahal di pikiran saya, ini saya pulang kosong, habis sudah ini sudah ya. Istri saya pasti akan malu karena dia bilang hari ini saya belum bisa bayar arisan. Tapi ternyata Tuhan tidak mempermalukan orang-orang yang melekat kepadanya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lihatlah ke depan, berkat Tuhan melimpah. Sebelum kita akan akhiri ibadah, saya ingatkan tanggal 29 hari Kamis nanti, kita ada ibadah kenaikan. Datanglah karena ibadah itu disertai dengan perjamuan kudus. Tanggal 1 Juni sudah beda bulan. Sudah minggu pertama bulan ke-6. Ini minggu terakhir. Kita sudah masuk ke bulan yang ke-6. Saya percaya umur boleh bertambah. Semua kita mungkin belum melihat jawaban doa. Tetapi sorga sementara merancangkan satu yang luar biasa. Aku sementara merancangkan perlindungan, benteng, berkat, dan umur panjang. Sementara Tuhan rancang buat saya dan saudara. Lihatlah dengan tertawa, engkau makin hari makin sehat. Engkau makin hari makin diberkati. Karena doamu bukan lagi doa memohon, tapi doa mendeklarasikan.
Bukan lagi doa meminta, tapi doa mengucap syukur. Tuhan sudah menjawab segala permintaan dan ucapan syukur saya. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Dan saya selesaikan yang kedua tadi. Yang pertama kekhawatiran. Yang kedua adalah pembalasan. Yang ketiga kehormatan. Kalau engkau sukses di promosi, jangan lupa segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau orang memuji saudara atas kesuksesan yang saudara kerjakan, terimalah dengan rendah hati dan kembalikan buat pemiliknya, yaitu Tuhan. Karena dialah yang mempunyai hormat, kemuliaan, dan kuasa. Yang terakhir, persepuluhan milik Tuhan. Bukan karena dia mau ambil dari saudara, tapi dia mau berikan akses untuk memberkati saudara lebih lagi. Amin. Saudara-saudara, saya sudah melihat ada orang yang menghambur dengan luar biasa, tapi tidak berkekurangan. Ada orang yang menahan dengan luar biasa, tetap berkekurangan. Kesaksian ini akan menjadi akhir dari khotbah saya. Tanggal 29 April kemarin, owner dari hotel ini, telepon saya lagi pelayanan. Saya lihat miss call ada 3. Tidak lama dia kirim WA. Ternyata panitia dari gereja Mawar Saron yang tadi malam bikin KKR, mereka mau minta sewa lantai 11 ini karena kapasitasnya bisa 800 sampai 1000. Saudara-saudara, karena itu berita penting, dia tahu kami ibadah di sini, dia telepon sementara saya ibadah. Akhirnya saya balas telepon. Pak, ada penting apa? Itu baca WA. Ya memangnya kenapa? Saya mau tanya dulu, saya mau iya atau tidak ini. Bagaimana menurut Bapak? Saya bilang iya kan. Loh, dia harap saya tolak. Supaya dia pakai alasan itu untuk kasih tahu ke panitianya begitu kan. Kau Bapak aneh sekali. Orang lain mau ibadah di sini sama-sama Bapak ya. Iya kan. Lalu dia tanya pelan-pelan, alasan apa? Dengar Pak, pasti mereka punya ibadah membludak. Dan kalau di atas lantai 11 membludak, lantai 3 masih ada tempat, dong turun di lantai 3. Daripada tidak ibadah, dong ibadah di lantai 3 kan. Saya juga dapat benefit, dapat untung. Terus yang kedua, orang tahu di Aston juga ada ibadah. Karena kita selama ini tidak pakai spanduk. Semua orang di ibadah di sini dari mulut ke mulut dan lihat di FB saja. Tidak ada spanduk besar depan ibadah jam 8 baca ada saudara. Dulu pernah ada angin tiup ancur, tapi ya sudah ya. Jadi sekarang sudah biar aja. Sudah datang ini bukan karena spanduk. Pertama sudah datang karena Tuhan yang gerakan. Yang kedua mungkin karena ada orang yang kasih tahu. Atau sudah lihat di Facebook, di Aston di mana. Saya bilang orang tambah tahu di sini. Oke. Nanti saya kasih jawaban. Saya sudah harap-harap sudah. Ada 2 ibadah. Kita sama-sama akan memberkati kota ini. Saya tidak melihat orang-orang ini sebagai rival, tapi sebagai sahabat. Karena apa yang mereka tidak bisa buat, saya buat. Apa yang saya tidak bisa buat, mereka buat. Bisa bilang amin? Jadi bukan rival, mas saya berdua semangat. Timnya datang, saya siapkan kendaraan. Istri saya bilang, jangan kasih pindah mobil di rumah. Ya sudah, nanti saya atur saya. Jadi saya jemput pas lagi pelayanan di Sentani, itu bukan kebetulan, itu by design sorga. Sampai mereka kaget, dia panggil Om Noah yang jemput. Iya gak apa-apa. Pas ini, hari ini tiba-tiba Sentani undang pelayanan, ya. Undang pelayanan jadi pas kopi pesawat landing dari Merauke, pas habis khotbah. Dan sengaja mengorbankan jam makan siang karena dong turun dari pesawatnya. Jadi gak apa-apa saudara, saya pergi jemput. Saya kasih fasilitas. Kenapa? Saya tidak melihat mereka sebagai kompetitor, tapi sebagai rekan. Ya bayangkan saudara, kalau di sini ada ibadah, tidak lama kemudian saya dapat jawaban. Bapak, saya ini bingung dengan Bapak punya jawaban. Jadi, ya terpaksa saya pakai alasan, boleh ibadah di lantai 11 tapi di atas jam 1. Terus Bapak bikin alasan apa? Lift katanya, lift. Saya bilang, Bapak ini, tak apa-apa. Kemarin saya diundang ngopi, dia bilang, dan yang kedua nanti orang parkir terlalu banyak di jalan ini, kita bikin kemacetan, nanti kita jadi masalah di kota ini. Gara-gara ibadah orang lain jadi terhambat. Ini kan jalan searah. Tidak Pak, tapi saya percaya. Saya tidak mau batalkan karena ini bisnis. Dan saya tidak mau gara-gara kita ibadah orang lain punya berkat tertahan. Silakan. Saudara tahu dia korbankan, dia tidak ambil. Karena ingat, saya juga tidak tahu pertimbangan itu. Padahal saya sudah bilang silakan. Saudara tahu, 3 hari sebelum hari Minggu, mereka dapat order untuk pakai lantai 3 sampai hari Senin.
Jadi yang mau sewa 1 hari ini Tuhan ganti 3 hari, saudara ya. Tidak akan kehilangan. Ketika kita melepaskan, tidak akan kehilangan. Dan tempat yang tadinya mereka mau sewa untuk dipakai, orang yang pakai sekarang, saudara-saudara ya. Saya sampai bingung, tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya ditelepon, Pak Yafid bilang, Pak nanti kita ibadah di 11. Oh iya, kenapa? Ada orang sudah pakai dari hari Jumat sampai hari Senin di lantai 3, jadi kita pakai lantai 11. Puji Tuhan, saya berharap yang sana. Berapa jam kemudian, Pak, yang ruangan besar. Oh iya, saya teringat tanggal 29 April. Itu ruangan yang Mary telepon untuk dipakai buat gereja yang lain. Sekarang kita yang pakai. Jadi jangan pernah takut kehilangan. Jangan pernah tahan. Waktu kau tahan hilang, waktu kau lepas tidak akan hilang, saudara-saudara ya. Waktu kau tahan tampias, waktu kau lepas tidak akan hilang. Dan pada waktu engkau memberi, maka engkau punya sikap yang benar untuk mengambil tuaian. Sekalipun tanganmu ada di atas tuaian, engkau tidak bisa bawa pulang berkas-berkas karena tanganmu terkancing. Tapi engkau bisa bawa pulang berkas karena tanganmu benar. Benarlah Mazmur 126, yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Karena sikapnya benar untuk membawa pulang tuaian. Hari ini Tuhan sudah siapkan tuaian. Bukan di kantormu saja, itu cuma salah satu, bukan satu-satunya. Banyak tuaian yang sudah Tuhan siapkan. Dan berkat itu sementara berjalan menghampiri saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit, berdiri. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Minta